hari yang terakhir min witri di ashril awakhir, hari yang terakhir yaitu hari ganjil pada 10 hari yang terakhir bulan Ramadan ini. Kita berdoa mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, dan bisa mengisi amal ibadah dengan terus meningkat. Wabil khusus pada malam hari ini kita malam 29. Seandainya malam ini adalah malam Lailatul Qadar, maka kita semuanya ditakdirkan dalam keadaan beramal soleh, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kebaikan, sehingga kita mendapatkan Lailatul Qadri khairun min alfi syahri. Amin, amin ya rabbal alamin. Karena bahwa di dalam penjelasan hadis-hadis riwayat hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Lailatul Qadar ya terjadi di 10 hari yang terakhir, di hari-hari ganjil 21, 23, 25, 29, wabil khusus 27, dan fi akhir Ramadan, sampai di akhir Ramadan. Ikhwati fillah rahimakumullah, materi kita hari ini adalah yaitu kita akan bacakan pembahasan tentang sholat Id. Yang ini ana bacakan dari fikih sunnah ya di Sayyid Sabiq yang dikarang oleh Sayyid Sabiq. Terkait dengan sholat ini, tentunya kita paham bahwa setelah selesai kita melaksanakan ibadah Ramadan selama 1 bulan, maka kita memasuki bulan Syawal yang pada tanggal 1 Syawal di dalam kalender penanggalan Islam, maka disebut dengan kita memasuki hari raya, yaitu Idun. Orang Indonesia menyebut dengan hari raya, hari lebaran. Id makna sebetulnya adalah kembali. Idul Fitri artinya kembali kepada fitrah. Ini berlandaskan hadis Rasulullah SAW. Orang yang telah melaksanakan ibadah Ramadan selama 1 bulan, maka selesai Ramadan, ya'udu ilal fitri, kembali kepada kesucian, kama waladatu ummu, sebagaimana pertama kali seseorang itu dilahirkan oleh ummu, oleh ibunya. Sehingga kita sebut dengan Idul Fitri, yaitu kembali kepada fitrah. Kemudian kita sebut dengan hari Lebaran, hari raya Idul Fitri. Dan di dalam Idul Fitri ini, ya, di pagi hari ataupun sore hari akhir daripada Ramadan, jadi antum ketahui bahwa tarikh Hijriyah, penanggalan Hijriyah itu dimulai dari min ghurubis syamsi, dari terbenamnya matahari. Al-an hari ini kita berada di 28 Ramadan. Nanti ketika maghrib terbenamnya matahari, maka kita sudah memasuki 29 Ramadan. Jadi penanggalan ini dimulai yaitu dari terbenamnya matahari. Jadi terbenamnya matahari. Ikhwani wa akhwati fillah,
kita kembali ke tentang sholat Idul Fitri. Jadi Idul Fitri ini yaitu pada tanggal 1 Syawal. 1 Syawal. Ramadan kemudian Syawal. Ini para ulama sepakat ya. Beberapa pendapat bahwa ya Idul Fitri terjadinya pada tanggal 1 Syawal. Tidak ada yang lain. Walaupun umpamanya nanti terjadi perbedaan pendapat, ya, ada yang hari Rabu, umpamanya, atau ada hari sekarang hari apa ini? Selasa ya. Cek. Ada mungkin yang hari Kamis atau yang hari Rabu, ya kan? Ada yang mungkin tanggalnya 29 Ramadannya, ada yang kemudian 30, maka Idul Fitri tetap adalah tanggal 1 Syawal. Karena mungkin penetapan tanggalnya yang berbeda. Nah, sekarang kita memasuki beberapa amal yang kemudian dikerjakan pada 1 Syawal itu. Pada Yaumul Id. Bismillahirrahmanirrahim. Salatul Idaini. Di dalam pembahasan ini dibahas sekaligus, yaitu salat Idul Fitri dan Idul Adha. Syuri'at salatul Idaini fi sanatil ula minal hijrah. Wa hiya sunnatun muakkadatun. Ada keluar ada ini. Salat Idul Fitri, Idul Adha itu telah disyariatkan fi sanatil ula, yaitu pada tahun pertama minal hijrah. Tahun pertama hijrah. Wa ya sunnatun muakkad. Menurut para ulama, salat Idul Fitri Idul Adha ini hukumnya adalah sunnah muakkad. Di mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam senantiasa menjaga. Wa amarul rijal wan nisa ayakhrujulah. Rasulullah SAW memerintahkan kepada ar-rijal, laki-laki, wanita dan perempuan dari kaum muslimin muslimat, ayakhruju ilaih, untuk kemudian mereka keluar ya laha menuju kepada salat Id. Salat Id. Walaha abahatsun nujuzwa fi mayan. Di dalam salat Id atau Idul Fitri Idul Adha ini ada pembahasan. Terus ini kalau kita buka sekitar ada beberapa poin ini yang kita bahas. Ada sekitar 16. Ya. Jadi itu sholat Id ya. Idul Fitri maupun Idul Adha. Mohon maaf nih. Ada sponsor lewat. Baik, lanjut. Yang pertama, jadi sholat Idul Fitri ini menurut para ulama ya dilaksanakan ada khutbah dan ada sholatnya. Kalau sholat Jumat itu khutbah dulu, baru kemudian sholat 2 rakaat. Kalau sholat Id ini dia sholat dulu, baru kemudian khutbatul Id. Ya. Nah, nanti kita bahas. Yang pertama, istihbabul ghusli wa tatayyub wa labsi ajmal thiyab. Yang pertama di dalam sholat Id ini, dalam Idul Fitri Idul Adha ini, istihbabul ghusli wa tatayyub, disunahkan untuk mandi dulu. Belum sholat kita mandi. Yang dimaksud ini mandi besar. Wa tatayyub, dan kemudian
tatayyub itu memakai wewangian, memakai parfum. Walubsi ajmalil thiyab, dan memakai pakaian yang paling bagus. Memakai pakaian-pakaian yang paling ajmal, yang paling indah, yang paling bagus apa yang kita punya. Tidak harus baru ya. Karena baju baru alhamdulillah tidak apa-apa, masih ada baju yang lama. Yang jelas ajmal, yang paling bagus yang kita punya. Ya nggak harus baru ya, walaupun kalau ada baru alhamdulillah. Apalagi adik-adik kita, anak-anak kita ini kan, ya, supaya bahagia senang mereka setelah berpuasa Ramadan, maka kemudian dapat baju baru, baju yang bagus gitu ya. Di dalam satu riwayat dikatakan amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil idaini annal basa ajwada ma najidu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami fil idaini, di dalam dua salat Id, Idul Fitri maupun Idul Adha, annal basa ajwada ma najidu. Hendaknya kemudian memakai pakaian yang ajwad, yang paling jayyid, yang paling bagus. Mana itu yang kita punya. Wa anna tatayyab bi ajwad ma najidu. Dan hendaknya kemudian memakai parfum wangian yang paling bagus yang kita punya. Wa an nudhha bi athman ma najidu. Khususnya di dalam sholat Idul Adha memerintahkan untuk menyembelih hewan yang terbaik yang kita punya. Al-hadis, hadisnya masih panjang, rawahul Hakim, riwayat Imam Hakim. Di dalam riwayat yang lain, Imam Ibnu Qayyim mengatakan, wa kana sallallahu alaihi wasallam, telah ada Nabi sallallahu alaihi wasallam yalbasu lahu ma ajmal thiyabi, memakai pada Idul Fitri maupun Idul Adha ajmal thiyabi, yaitu pakaian yang paling jamil, yang paling bagus yang beliau punya. Jadi nanti ikhwan semuanya, ketika ikhwan akhwat ketika turun sholat Idul Fitri, Idul Adha, Idul Fitri khususnya, jangan lupa disiapkan ya, pakaian yang terbaik, baru juga boleh, yang lama alhamdulillah ya. Kemudian juga jangan lupa pakai parfum, wangian yang kita punya. Hanya saja parfumnya yang cocok gitu ya. Jangan minyak si nyong-nyong ya. Nanti sama yang lain kasihan ya. Pilih-pilih juga ya. Kemudian yang kedua, al-aklu qabla al-khuruj fil fitri. Yang kedua, makan. Ya. Sebelum keluar fil fitri, di dalam sholat Idul Fitri. Dunal Adha, selain Idul Adha. Jadi kalau Idul Fitri itu sebelum kita berangkat keluar dari rumah menuju tempat kita sholat Idul Fitri, itu disunahkan makan dulu, sarapan. Tapi kalau sholat Idul Adha tidak. Kalau sholat Idul Adha sunahnya makannya nanti, yaitu sesudah sholat. Karena kalau sholat Idul Adha kita makannya makan daging ya, hasil apa, hewan kurban. Yusannu aklu thamarat witron qabla al-khuruj ila sholati fi Idul Fitri wa ta'khiru dzalika fi Idul Adha. Disunahkan untuk makan kurma ya, yang witri, yang jumlahnya ganjil 1,
3 biji ya, atau 5 biji. Yang jelas jangan sampai 1 kilo ya. Maksudnya biji gitu ya. Qabla al-khuruj ila sholati fi Idul Fitri. Sebelum kita melaksanakan keluar untuk melaksanakan salat Idul Fitri. Wa ta'khiru dzalika fi Idul Adha, dan mengakhirkan makan pada salat Idul Adha hatta yarji'a minal musalla fa ya'kula min udhiyati, sampai dia keluar dari musallanya tempat dia sholat, maka dia makan min udhiyati, dari hewan kurbannya. Ingkana la udhiyah, kalau dia punya hewan kurban. Nah, ini yang kedua. Jadi disunahkan dalam Idul Fitri itu makan dulu sebelum kita keluar rumah untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Kemudian asal yang kedua al-khuruju ilal musalla, yaitu keluar dari musalla. Sholatul Id yajuzu an tu'addi fil masjid. Sholat Idul Fitri, Idul Adha itu boleh dilaksanakan di masjid. Masjid yang biasa kita laksanakan sholat 5 waktu. Walakinna ada fil musalla kharijal balad fadlun malam yakun hunaka udhrun. Akan tetapi sholat di musalla, yang maksud di musalla ini adalah yaitu di tanah lapang. Tanah lapang yang kemudian saat itu dikhususkan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, Idul Adha. Itu fadlun lebih utama ketika tidak ada uzur. Seperti apa? Kamator. Jangan sampai pas sholat hujanan. Ya. Baju baru sayang ya. Baju baru disetrika, mau buat jalan-jalan kehujanan. Ini sunahkan fi musola. Maka ada istilah musola. Musola di sini adalah ya, kalau dulu Rasulullah SAW itu keluar dari kota Madinah di perbatasan kota di tanah Afwan Ustaz, matnya temu Ustaz. ada Rasulullah SAW sholat Idul Fitri Idul Adha fil musola di musola. Apa yang musola ini? Maudhi'un di Babil Madinah Asy-Syarqi, yaitu sebuah tempat yang ada di pintu gerbang kota Madinah bagian syarqi, bagian timur. Ini tanah lapang ya, bukan di masjid. Ini Rasulullah SAW. Makanya kita perhatikan ada beberapa ya yang kemudian melaksanakannya itu di tanah lapang, di stadion, di lapangan, ya, atau di jalan, ya. Ini salah satunya adalah dalam rangka untuk syiar. Syiar apa? Ajaran Islam. Dan bahkan ada yang mengatakan supos juga, ya, menunjukkan apa namanya syiar umat Islam bahwa mereka punya kekuatan, ya kan? Ditunjukkan di dalam ibadah sholat ini. Kemudian yang keempat, khurujun nisa wasibyan. Disunahkan para wanita, ini yang dimaksud adalah wanita-wanita yang halangan. Wasibyan begitu juga anak-anak untuk kemudian juga berangkat dia keluar. Ya, ikut mendatangi musola, tanah lapang tadi. Kalau di masjid ya nggak bisa kalau halangan ya. Ya kan? Ini orang-orang yang haid, ya kan, yang sedang halangan tetap disunahkan untuk keluar, tapi mereka nggak mengikuti sholat. Ya. Tapi mereka mengikuti di situ untuk kemudian ikut mendengarkan khutbatul Id. Ya. Makanya kemudian anak-anak, ya, wanita juga dikeluarkan untuk apa? Keluar.
Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala kharajtu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami keluar untuk melaksanakan sholat Id bersama Nabi SAW yauma fitrin wa adha, pada hari Idul Fitri dan Idul Adha. Fa shalla, kemudian beliau sholat, tsumma khotaba, kemudian beliau khutbah, tsumma atan nisa, kemudian beliau mendatangi para wanita, fa wa'adhahunna, dan memberikan mau'idhah, nasihat kepada mereka, wa dzakkarahunna, memberikan peringatan kepada mereka, wa amarahunna, memerintahkan kepada mereka bisodaqah, untuk bersedekah. Rawahul Bukhari, riwayat Imam Bukhari. Jadi anak-anak wanita juga diajak. Kemudian yang 5, mukhalafatut thariq, yaitu berbeda jalur berangkat dan pulangnya. Hendaknya kemudian pada jalur yang berbeda. Artinya apa? Ketika kemudian kita berangkat ke musola tadi, itu tempat atau masjid ya, kalau kita karena hujan ya kan. Dan di sini banyak yang di masjid ya, alasannya karena kalau masjid kita bisa i'tikaf ya kan. Kalau di masjid kita bisa sholat tahiyatul masjid sehingga lebih utama. Tapi kalau menurut hadis-hadis Rasulullah, lebih utamanya di musola mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Alasannya beda-beda. Nah, ini hendaknya kemudian ketika antum kita berangkat menuju ke sholat Id, itu di jalur satu, ketika pulang di jalur yang lain. Jadi betul-betul menunjukkan tentang syiarnya kaum muslimin dan menunjukkan kepada orang-orang non-muslim tentang syiar kita. Makanya kalau kemudian kita ini menjadi alasan, kalau gitu takbiran keliling katanya. Takbiran keliling kampung, keliling kota. Itu juga sofos. Tapi sekarang takbirannya musiknya yang rame ya, bukan takbirnya, itu yang keliru ya. Kemudian yang nggak sholat pun takbirannya. Alhamdulillah ya, mereka semangat. Punya giro keislaman. Walaupun nggak puasa, malam riwayat takbiran. Subhanallah, nggak apa-apa. Tapi yang penting nggak maksiat aja. Dan ini salah satunya kita ingin tunjukkan tentang kebesaran Islam, kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi di tempat-tempat yang kemudian kita minoritas, untuk memberikan semangat kepada sama kaum muslimin juga penting. Ini kita takbirah. Mukhalafatut thariq ya. Ini disunahkan. Kemudian yang keenam, waktu sholatil Id. Kapan waktunya sholat Id ini? Waktu sholatil Id min irtifa'u syamsi qadra 3 amtar ila zawal. Waktu permulaan sholat Id itu adalah ketika matahari sudah meninggi. Qadra 3 amtar ya, kira-kira sudah 3 meter ya, ila zawal. Sampai tergelincirnya matahari, sampai waktu itu waktunya. Ini waktu pelaksanaan sholat Id maupun sholat Idul Fitri maupun sholat Idul Adha. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yusolli, melaksanakan sholat bina dengan kami al-fitrah, yaitu sholat ya fitri, wasamsu ala qaidi rumhain, ketika matahari sudah 2 kali tombak, wal adha ala qadri rumhin, sedangkan sholat Idul Adha ketika sudah setinggi tombak. Ini tentang sholat Id waktunya sampai nanti tergelincirnya matahari. Kemudian al-adzan wal iqamah lil idaini, mengumandangkan adzan dan iqamah pada sholat Id. Qala Ibnu Qayyim al-Jauzi mengatakan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idzan ta ilal musalla akhadha fi shalat min ghairi adzan wala iqamah wala qaulin as-shalatu jami'. Ibnu Qayyim mengatakan bahwa selesai
datang beliau ke musola, ke tempat untuk sholat itu, maka beliau akhadha fi sholat, langsung sholat. Min ghairi adzan wala iqamah, tanpa azan, tanpa iqamat, wala qauli, dan tidak ada ucapan as-sholatu jami'ah. Wa sunnatu alla yuf'al syai'un min dzalika inta. Dan yang disunahkan ya tanpa melaksanakan hal-hal yang tadi itu, azan, iqamah maupun sholatul jami'ah. Ini sebagaimana riwayat dari Ibnu Abbas dan Jabir qala lam yakun yu'adzanu yaumal fitri wala yaumal adha. Tidak ada yaitu mengumandangkan azan pada hari Idul Fitri dan begitu juga pada hari Idul Adha. Muttafaqun alaih. Disepakati Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian yang ke-8 at-takbiru fi sholatul aidaini, yaitu membaca takbir pada sholat Aid. Sholatul Aid rak'atan yusannu fi ma ayyukabbirul musalla qabla al-qira'ah. Sholat Id itu dilaksanakan 2 rakaat. Disunahkan di tengah-tengah sholat itu untuk membaca takbir sebelum membaca surat Al-Fatihah. Fi rak'atil ula sab'a takbiratin. Pada rakaat pertama membaca takbir 7 kali. Ba'da takbiratil ihram, setelah takbiratul ihram. Allahu Akbar, takbiratul ihram. Sebelum kita membaca surah Al-Fatihah dan surat yang lain, kita takbir sab'a marrat, 7 kali. Jadi kalau gitu sama takbiratul ihram 8. Wa fi tsaniyati, pada takbir yang pada rakaat yang kedua, khamsat takbirat, yaitu 5 kali takbir. Ghairu takbiratul qiyam, selain takbiratul qiyam, karena berdiri dari sujud. Allahu Akbar. Kemudian setelah takbir intiqal dari rakaat 1 ke 2 itu membaca takbir 5 kali. Khamsa takbiratin. Ma'aruf il yadaini ma'akuli takbiratin. Ma'akuli takbirat. Dengan mengangkat kedua tangan ketika membaca takbir tersebut. Jadi ini pelaksanaan sholat Id. Jadi sholat Id itu 2 rakaat. Kemudian setiap rakaat, pada rakaat yang pertama sebelum kita qiraah membaca Al-Fatihah dan surat, itu kita baca takbir. Yang pertama berapa tadi? 7. Kemudian pada rakaat yang kedua berapa? 5. Ini baca takbir. Kemudian lanjutnya khutbatul Id, yaitu khutbah Id. Al khutbatu ba'da sholatil Id sunnatun wal istima' ilaiha kadzalika. Khutbah Id itu hukumnya sunnah. Itu setelah sholat, ya kan? Wal istima' ilaiha kadzalika, begitu juga mendengarkannya itu sunnah. Nah, ini makanya kadang-kadang panitia perlu mengingatkan, ya. Karena selesai sholat kadang-kadang pada bubaran. Padahal ini penting ada nasihat-nasihat Idul Fitri dalam khutbah ini. Karena khutbahnya dilaksanakan selesai sholat Id. Nah, ini melaksanakan khutbah ini hukumnya sunnah, bagi juga mendengarkan. Kemudian istihbabut tahni'ah bil Id. Disunahkan untuk at-tahni'ah, mengucapkan selamat bil Idi, yaitu selamat Id, Idul Fitri maupun Idul Adha. Wa an Jubair bin Nafir, dari Jubair bin Nafir qala kana ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat Rasulullah SAW, idza taqaw yaumal Id, ketika mereka saling bertemu, berpapasan pada hari Idul Fitri Idul Adha, yaqulu ba'dhum li ba'din, maka sebagian mereka mengucapkan kepada sebagian yang lain, taqabbalallahu minna wa minka, taqabbalallahu minna wa minkum,
Siyamana wa siyamakum kullu amin wa antum bi khair. Panjang ya, riwayatnya banyak. Di sini disebutkan taqabbalallahu minna wa minkum gitu aja. Nanti ada yang apa namanya? Aidun Mubarak dan lain sebagainya panjang. Tahniyah intinya. Tahniyah ini adalah pujian doa ya yang kita ucapkan kepada saudara kita. Kemudian selanjutnya adalah at-takbir fi ayyamil idain, yaitu memperbanyak takbir, mengucapkan takbir pada hari Idul Fitri maupun Idul Adha. Nah, Allah SWT berfirman, walitukmilul iddata walitukabbiru ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Agar supaya kalian menyempurnakan hitungan puasa Ramadan, walitukabbiru agar supaya kalian membesarkan Allah, membaca takbir ala ma hadakum atas apa yang telah diberikan hidayah kepada kalian, wa la'allakum tashkurun, dan agar supaya kalian senantiasa bersyukur. Jadi di malam Id ketika sudah ghurub syamsi, terbenamnya matahari di akhir Ramadan 1 Syawal itu ya. Ini tanggal 29 ya kan. Kemudian tanggal 30 ya, selesai, maka disunahkan memperbanyak takbir. Ini sepertinya ikhwah fillah rahimakumullah tentang sholat Id yang kita bahas ya. Yang kita bacakan dari fikih sunnah tentang sholatul Idah ini, sholat Idul Fitri maupun Idul Adha yang dapat kita bahas. Mungkin ini mukadimah, kalau ada pembahasan dipersilahkan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang Ustaz sudah menyampaikan terkait fikih-fikih yang dilaksanakan ketika salat Idul Fitri. Baik teman-teman, dipersilahkan jika ada yang ingin bertanya, bisa open mic atau boleh via chat room. Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang ingin bertanya? Jika ingin bertanya langsung open mic saja, perkenalkan nama, asal instansi atau lembaga, setelah itu pertanyaan. Atau boleh via chat room. Baik, kalau memang tidak ada yang bertanya, mungkin saya yang ingin bertanya, Ustaz. Ya. Tadi sunahnya adalah di musala atau di lapangan. Nah, kalau misalnya di tempat kita kan biasanya ada masjid, terus biasanya ada lapangannya juga. Maka tempat yang lebih utama apakah di masjidnya atau di halaman masjidnya, Ustaz? Seperti itu. Ya, baik. Kalau kita mengikuti apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW, itu adalah fil musalla. Musalla ini artinya adalah tempat yang memang terkhusus dipakai untuk sholat Idul Fitri, Idul Adha. Artinya bukan hari-hari dipakai untuk sholat 5 waktu. Ya. Yang tujuannya kalau menurut pendapat para ulama itu adalah dalam rangka untuk syiar. Karena itulah Rasulullah mengajak para sahabat keluar ke pinggiran kota Madinah, ya. Bukan di depan Masjid Nabawi, bukan, ya. Tapi kemudian di tempat yang jauh, ya. Diajak rihlah gitu ya, jalan-jalan, ya. Ke pinggir kampung, kemudian di sana kita sholat. Ya. Nah, jadi kalau kita mengikuti
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka fil musalla, yaitu di musalla, laisa fil masjid, bukan di masjid. Kecuali ketika kemudian ada halangan, ya, hujan, ya kan, dan lain, atau umpamanya sangat panas ya, karena bangunnya kesiangan semuanya, umpamanya jam 10 baru bangun ya, sholat id ya, panas sudah di masjid. Nah, tapi memang ini sesuai dengan apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bagi yang kemudian berpendapat lebih baik di masjid itu adalah karena dhofah, satu, karena masjid itu lebih bersih, lebih suci, kan, lebih enak tempatnya. Kemudian yang kedua, bisa itikaf di dalamnya selama kita duduk di masjid, bisa kemudian tahiyatul masjid, kan. Tapi kalau kemudian kita ini sholatnya di musola, di tanah lapang, yang nggak ada tahiyatul tanah lapang, ya kan. Makanya nggak ada sholat qobliyah, sholat id yang nggak ada juga, ya kan. Nggak ada sholat sunnah sebelum. Makanya Rasulullah langsung sholat id. Nah, makanya kalau menurut ana ya lebih baik fil musola, karena ini adalah 1 tahun sekali ya. Hari-hari sudah sholat 5 waktu di masjid, di musola ya. Masa sholat setahun sekali di masjid juga ya kan, sekali-kali di tanah lapang. Ya, tanah lapang, kemudian kita suasana masih beda, dan di luar itu lebih semangat, ya kan? Lebih semarak biasanya, apalagi kita mengundangkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sambil kemudian di jalan-jalan, ya kan? Ketika berangkat, ketika pulang, subhanallah. Ini salah satunya persatuan dan kesatuan semangat ukhuwah kaum muslimin itu akan terjadi. Ada suasana tanah lapang. Jadi ya boleh juga sih di tanah lapang di depan masjid, tapi Rasulullah SAW itu tidak. Ya, kharijal Madinah, di luar, di pinggir kota Madinah, bukan di pinggir Masjid Nabawi, di depan Masjid Nabawi, tidak. Baik, insyaallah. Alhamdulillah, Ustaz. Baik, untuk teman-teman, apakah ada yang mau bertanya? Dipersilahkan, untuk waktunya masih ada sekitar 7 menit. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Bagaimana? Mungkin saya lagi deh, Ustaz. Kalau gitu mau bertanya lagi terkait wangian, Ustaz. Karena kan ada hukumnya gitu terkait wangian yang mengandung alkohol gitu, Ustaz. Jadi untuk wangian yang disunahkan untuk digunakan ketika hari raya, Ustaz. Karena ada wangian yang menggunakan alkohol, Ustaz. Apakah wangian yang dimaksud boleh yang menggunakan alkohol atau yang murni, Ustaz? Oh iya, atau toyib ya, minyak wangi ya. Nah, minyak wangi ini ya tentunya kita jaga dari yang alkohol, ya kan. Karena itu terjadi perbedaan pendapat para ulama boleh apa tidak, walaupun kadarnya juga beda-beda alkoholnya. Memang ada alkohol yang secara mutlak dikatakan minal khamri itu haram dan najis ya. Tapi kemudian alkohol yang kemudian berapa persen itu dianggap belum masuk dalam kategori khamr, ya kan? Dalam kategori khamr sehingga tidak najis. Tapi kemudian terjadi perbedaan pendapat para ulama di sini, maka al-khuruju minal khilaf mustahab. Keluar dari perbedaan pendapat itu lebih baik, lebih disukai, lebih dicintai. Maka lebih baik kita menghindari ya yang terjadi perbedaan pendapat. Maka ya minyak wangi tentunya minyak wangi yang disukai oleh kebanyakan orang. Jangan sampai minyak wangi si nyong-nyong, ya kan. Aduh, nanti tetangganya ya baunya itu 10 meter ya masuk sereng gitu ya. Nanti mengganggu juga gitu kan. Makanya pakai minyak wangi yang baik, ya kan. Ini dalam rangka untuk apa? Suasana kebatinan, suasana kejiwaan, suasana ukhuwah,
suasana persaudaraan, saling mencintai itu muncul ya di antara kaum muslimin setelah kita sholat Idul puasa selama satu bulan ini insyaallah. Baik, insyaallah demikian mungkin. Kalau tidak ada dari ana, mudah-mudahan bermanfaat dan kami sampaikan di akhir Ramadan ini. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, masih terus bisa menyelesaikan ibadah-ibadah Ramadan dan dipertemukan dengan Lailatul Qadar, dan keluarga semuanya juga sehat, yang mudik maupun yang nggak mudik ya kan. Karena ini ada juga yang di kampus teman-teman yang nggak bisa mudik ya. Ada yang mungkin juga sudah di rumah ya. Tetap kita jaga ukhuwah, semangat, dan kondisi pandemi pun tetap kita semangat untuk meraih amal-amal soleh, kebaikan-kebaikan untuk Islam dan untuk cinta kita kepada Rasul dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian insyaallah. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wa'alaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair kepada Ustaz Khairul Alim sudah menyampaikan materi. Baik, insya Allah selanjutnya kita tutup ya dengan bersama. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan bersama-sama membaca istighfar 3 kali. Lanjutkan dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kemudian disempurnakan dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khair kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir menuntut ilmu pada sore hari ini. Karena sebagai MC, mohon afwan yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan, baik kesalahan kata ataupun kata-katanya yang menyinggung perasaan teman-teman. Afwan minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.